Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Indah selaku dosen persamaan diferensial. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 dengan saya sendiri Hilda Pratiwi dan dua rekan saya Nur Aulia Jahro dan Siti Maktiroh. Di sini kami akan menjelaskan penerapan persamaan diferensial orde 2 pada benda pegas. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan tentang sistem gerak bebas benda tak teredam. Nah, untuk menghitung sistem gerak bebas benda tak teredam ini, kita akan menggunakan dua hukum dalam ilmu fisika. Yang pertama adalah hukum Hooke dan yang kedua adalah hukum Newton 2. Perhatikan gambar benda pegas ini. Benda pegas yang pertama adalah benda pegas yang digantungkan beban dan telah mencapai titik kesetimbangannya, yaitu di titik P. Kemudian yang kedua itu adalah gambar benda pegas yang telah diberi beban kemudian ditarik sehingga berubah posisinya yang asalnya dari Y0 menjadi Y aksen. Hukum Hooke berbunyi apabila gesekan udara diabaikan, maka gaya F yang cenderung mengembalikan titik ujung pegas ke titik kesetimbangannya, yaitu titik P, akan berbanding lurus dengan simpangannya. Selanjutnya kita akan masuk ke hukum yang kedua, yaitu hukum Newton 2. Hukum ini menyatakan bahwa F sama dengan M dikali A, di mana M ini merupakan massa dari objek dan A merupakan percepatan. Atau selain rumus itu, kita juga bisa menggunakan rumus F sama dengan W per G dikalikan dengan A, di mana W ini merupakan berat benda dan G merupakan gravitasi, sedangkan A itu masih percepatan. Nah, dari dua hukum yang telah saya jelaskan tadi, maka kita akan memperoleh F sama dengan M dikali A, di mana F ini bisa kita pecahkan atau kita uraikan menjadi M dikali A sama dengan min K dikali Y. Nah, A ini juga bisa kita jabarkan lagi karena A merupakan turunan kedua dari Y terhadap T. Maka kita ubah persamaannya menjadi M kali turunan kedua Y terhadap T sama dengan min K dikali Y. Nah, kita kalikan kedua ruas ini, ruas kiri maupun ruas kanan dengan 1 per M. Nah, ruas kiri kita kalikan dengan 1 per M, maka hanya tersisa turunan kedua Y terhadap T. Nah, sedangkan ruas yang kanan kita kalikan dengan 1 per M, maka akan menjadi min K per M dikali Y. Dan selanjutnya kita akan simbolkan K per M ini sama dengan B kuadrat. Jadi persamaannya akan berubah lagi menjadi turunan kedua Y terhadap T sama dengan min B kuadrat dikali Y. Nah, selanjutnya kita akan menjadikan ruas kanan ini menjadi 0. Maka kita akan menambahkan plus B kuadrat dikali Y. Nah, ruas kanan min B kuadrat dikali Y ditambahkan dengan B kuadrat dikali Y, maka akan menjadi 0. Sedangkan ruas yang kiri akan berubah menjadi turunan kedua Y terhadap T plus B kuadrat kali Y sama dengan 0. Nah, persamaan ini merupakan bentuk persamaan diferensial orde 2. Jadi, solusi umum pada persamaan diferensial ini ialah Y sama dengan C1 cos BT ditambah C2 sin BT. Kemudian untuk solusi khususnya, Y sama dengan Y dalam kurung T yang harus memenuhi syarat awal. Y dalam kurung 0 sama dengan YO dan Y aksen dalam kurung 0 sama dengan VO. Untuk Y0 sama dengan YO itu merupakan posisi awal. Sedangkan Y aksen dalam kurung O sama dengan VO merupakan kecepatan awal. Kita lanjut ke contoh soal persamaan diferensial
diferensial orde 2. Di sini saya dan rekan-rekan saya membahas sebuah contoh soal yaitu sebuah pegas memiliki konstanta pegas K sama dengan 12 F per M digantung dengan beban M sama dengan 1/2 kg. Jika beban tersebut berada di posisi kesetimbangan, kemudian ditarik dan dilepaskan dengan kecepatan 2 m per sekon, maka tentukanlah persamaan gerak benda jika pegas tidak mengalami gesekan atau redaman. Saya dari kelompok 10. Saya akan menjelaskan mengenai contoh soal penerapan persamaan diferensial orde 2 pada benda pegas. Nah, langsung saja ke contoh soalnya. Sebuah pegas memiliki konstanta pegas K sama dengan 12 N per M, digantung dengan beban bermasa M sama dengan setengah kilogram. Jika beban tersebut berada di posisi kesetimbangan, kemudian ditarik dan dilepaskan dengan kecepatan 2 meter per sekon, maka tentukanlah persamaan gerak benda jika pegas tidak mengalami gesekan atau redaman. Tadi sudah diketahui K dan M-nya, syarat awalnya, posisi awal Y0 sama dengan 0. Kenapa? Tadi di soalnya, jika beban tersebut berada di posisi kesetimbangan, berarti kita anggap benda itu di posisi 0. Maka Y0-nya bernilai 0. Dan kecepatan awal benda Y aksen 0 sama dengan min 2. Nah, jika pegas tidak mengalami gesekan, maka kita tahu solusi umumnya. D kuadrat Y per dt kuadrat ditambah B kuadrat Y sama dengan 0. Nah, kita cari B kuadratnya itu berapa? Dengan rumus B kuadrat sama dengan K per M sama dengan 12 dibagi setengah sama dengan 24. Nah, terus kita masukkan ke solusi umumnya. Jadi, D kuadrat Y per dt kuadrat sama dengan 24Y sama dengan 0. Nah, maka solusi umumnya Y sama dengan C1 cos 2 akar 6T ditambah C2 sin 2 akar 6T. Nah, di sini pasti timbul pertanyaan, 2 akar 6 itu dari mana? Nah, seperti yang kita ketahui tadi, B kuadrat sama dengan 24. Jadi, B sama dengan akar dari 24. Nah, akar dari 24 itu sama dengan 2 akar 6. Lalu, setelah dapat solusi umumnya, kita masukkan ke syarat awal tadi. Untuk Y0 sama dengan 0, menjadi 0 sama dengan C1 cos 0 ditambah C2 sin 0, 0 sama dengan C1 atau C1 sama dengan 0. Nah, untuk Y aksen 0 sama dengan min 2, pertama kita turunkan dulu. Y aksen 0 sama dengan min 2 per 6 C1 sin 2 per 6T. Lalu setelah dapat solusi umumnya, kita masukkan ke syarat awal tadi. Untuk Y0 sama dengan 0, menjadi 0 sama dengan C1 cos 0 ditambah C2 sin 0, 0 sama dengan C1. Nah, untuk Y aksen 0 sama dengan min 2, pertama kita turunkan dulu. Y aksen 0 sama dengan min 2 akar 6 C1 sin 2 akar 6T ditambah 2 akar 6 C2 cos 2 akar 6T. Lalu Y aksen 0 kita ganti menjadi min 2. Min 2 sama dengan min 2 akar 6 C1 sin 0 ditambah 2 akar 6 C1 cos 0. Jadi, min 2 sama dengan 2 akar 6 C2. Nah, C2-nya sama dengan min 1 per 6 akar 6. Nah, di sini kita telah dapat C1 dan C2-nya. Berarti kita tinggal masukkan ke persamaan. Jadi persamaan gerak benda tersebut adalah Y sama dengan 0 cos 2
2 akar 6T min 1/6 akar 6 sin 2 akar 6T. Berhubung setiap bilangan apapun dikalikan 0 hasilnya 0, jadi Y sama dengan min 1/6 akar 6 sin 2 akar 6T. Nah, seperti itu pembelajaran sistem gerak benda bebas tak teredam dari suatu pegas. Nah, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.